Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di episode keempat ya, keempat. Masih pembahasannya adalah asbabul hadas, sebab-sebab munculnya hadas. Ini. Nah, terakhir pada episode yang lalu diterangkan bahwa kalau Imam Syafi'i itu menyebutnya bahwa batalnya wudu karena memegang kemaluannya dengan telapak tangannya atau menyentuhnya dengan telapak tangan tanpa pembatas, baik bernafsu ataupun tidak bernafsu. Tapi kalau ini yang menyentuh itu gak batal kalau menurut Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya menurut Imam Ahmad nih, menurut Imam Ahmad bahwa ini pendapat beliau yang paling masyhur, yang paling terkenal, pendapat beliau adalah wal masyhur inda Ahmad annahu yang taqidu bi batini kaffihi wa bi zahirihi, bahwa Imam Ahmad berpendapat kalau seseorang menyentuh kemaluannya, memegang kemaluannya, baik itu dengan baik itu dengan menyentuhnya dengan telapak tangan, itu, maupun dengan ini bagian luarnya, itu batal. Jadi kalau menyentuh langsung kemaluan, baik itu bagian dalam tangan kita maupun bagian luarnya tanpa ada pembatas, itu tanpa ada kain gitu ya, gitu, itu membatalkan wudu kita. Nah, sebab itu ini perlu dipahami betul-betul supaya jadi kita paham dan tidak menjadi polemik, tidak menjadi perdebatan. Itu. Jadi sepanjang masih ada ininya, pembatasnya, itu sih tidak masalah. Tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau tidak ada pembatas, enggak ada kain, enggak ada celana. Kan kita semua pada pakai kain, pakai celana, belum lagi ya berapa lapis celananya, apalagi kan begitu. Jadi ya secara otomatis insya Allah itu enggak batal. Jadi yang dipersoalkan dalam pendapat ulama kita ini adalah menyentuh kemaluan dengan tangan telanjang, artinya tangan terbuka tanpa pembatas. Jadi itu yang dimasalahin. Lalu kemudian bagaimana pendapatnya Imam Malik? Jadi ini kan yang bermasalah kalau tidak ada pembatas. Jadi kalau ada pembatas ya nggak usah dimasalahin.
gimana nih? Tadi pendapat Imam Abu Hanifah sudah, pendapat Imam Syafi'i udah, pendapatnya Imam Ahmad sudah. Sekarang pendapatnya Imam Malik. Warajih bimadhabi Malik immassahu bi syahwatin intaqada wa illa fala. Nah, ini pendapatnya. Ini pendapatnya Imam Malik yang paling kuat. Yang paling kuat dari pendapatnya Imam Malik adalah apabila seseorang menyentuh menyentuh kemaluannya dengan syahwat, ya, maka secara otomatis batal wudunya, ya, batal wudunya. Jadi beliau berdasarkan batalnya itu adalah penekanannya adalah kalau orang itu bernafsu, maka itu yang menyebabkan batal. Nah, itu. Wa illa fala. Tapi kalau orang itu menyentuh kemaluannya tapi enggak nafsu gitu, enggak ada hawa-hawa apa gitu ya, itu tidak batal, enggak batal wudunya. Nah, jadi pendapat-pendapat ulama itu kita perlu paham, karena memang mereka inilah yang disebut imam mujtahid, karena mereka berada pada abad kedua, pertengahan abad ke-1. Ini orang-orang tabi'in yang punya kapasitas untuk itu. Nah, jadi semua referensi kita ya berdasarkan, kalau sudah bahas fikih kita selalu tujukannya kepada para mazhab kita. Artinya bahwa dalam soal memberikan pandangan terhadap sebuah hadis, nah ini imam mazhab yang punya. Kita kan memang pedoman kita adalah hadis, Al-Quran, hadis. Tapi kan tidak semua kita bisa memahami hadis. Sebab itu kita perlu guru. Nah, agar tidak salah dibutuhkan guru, dibutuhkan petunjuk dari ulama kita. Karena kita bukan ahlinya, maka kita membutuhkan orang-orang seperti ulama-ulama mujtahid kita agar ibadah kita itu selamat, ibadah kita itu enggak rusak. Karena lantaran kita karena punya pendapat sendiri, mengartikan sendiri, memahami sendiri, aduh, ini akan bisa menyebabkan rusaknya ibadah kita. Sebab itu ya terutama sih orang-orang awam ya. Jadi kalau kita orang awam nih kayak saya, ya kita sangat membutuhkan
pendapat-pendapat ulama untuk agar kita tidak salah. Ya kalau mereka yang sudah pada pintar, no problem. Yang masalah itu kalau kita emang termasuk orang yang sangat awam tentang masalah fikih. Baik, ya mudah-mudahan episode ini ada manfaatnya. Terima kasih. Atas segala kekurangannya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.